Jelasin. Apa yang kamu mau jelasin, Erik? Waktu aku dijodohin, aku nyari kamu. Aku nemu kamu nepatin janji itu. Aku bahkan sempat mikir mungkin kamu bakal datang dan bawa aku kabur. Tapi kamu gak datang. Kamu bahkan gak ngasih kabar. Dan aku harus nikah sama orang yang bahkan gak aku kenal. Jadi, jangan sekarang kamu datang seolah-olah menebus janji. Janji kamu udah mati, Erik. Sama kayak perasaan yang dulu pernah aku punya. Ternyata Mama sama Om Erik. Udah, Erik, pulang. Jangan datang lagi ke rumah ini. Tapi Riz, aku masih ingin bicara sama kamu. Udah, Erik. Aku gak mau ada pembicaraan lagi. Pulanglah. Tapi jangan kira aku bakal berhenti di sini. Maksud kamu apa? Kamu muncul tiba-tiba, ngomong soal masa lalu, seolah kamu gak pernah ninggalin aku begitu aja. Aku gak ninggalin kamu, Riz. Aku cuma belum siap waktu itu. Aku lagi berjuang buat masa depan kita. Berjuang? Kamu ngilang tanpa kabar bertahun-tahun, Erik. Itu namanya kabur, bukan berjuang. Kalau kamu bilang aku salah, mungkin iya. Tapi waktu kamu cerai dulu, kenapa kamu gak datang ke aku? Kasih aku kesempatan buat benerin semuanya. Nyari kamu? Buat apa? Buat dinner alasan yang sama kayak dulu? Atau buat nunggu kamu ngilang lagi tanpa jejak? Aku udah cukup nunggu kamu waktu itu. Dan aku belajar satu hal. Gak ada gunanya nyari orang yang bahkan gak bisa pegang janjinya sendiri. Mungkin aku pengecut waktu itu. Tapi aku gak mau jadi pengecut lagi sekarang. Aku datang karena aku masih peduli, Riz. Peduli? Kalau kamu benar peduli, kamu gak akan datang buat ngacak-ngacak hidup yang udah tenang. Pergi, Erik, sebelum kamu nyakitin siapapun lagi. Cepat atau lambat, kamu bakal sadar. Aku bukan cuma bagian dari masa lalu. Ma, siapa tadi yang datang? Ada orang yang salah rumah, Nay. Kamu udah selesai sarapannya? Udah, Ma. Bagus, kalau gitu yuk kita berangkat aja. Nanti takut telat loh. Iya, Ma. Kenapa Mama tadi bohong? Aku lihat jelas, itu Om Erik yang datang. Aku udah dengar semuanya, Ma. Tentang Mama sama Om Erik 20 tahun lalu. Mama, aku gak mau ngehakimin. Aku cuma takut kehilangan keluarga yang baru aku punya. Kalau Om Erik balik buat nakitin Mama, aku gak akan diem. Tapi kalau Mama yang masih nyimpen rasa itu, aku gak tahu harus gimana. Dia pikir dengan nikah sama laki-laki itu, semuanya selesai. Dia salah. Cukup sekali kesalahan yang aku buat di masa lalu. Sekarang, aku gak mau cuma jadi kenangan yang dikubur. Risa, kamu bakal sadar kalau kamu salah pilih. Maaf Pak Erik, harapannya dimulai 10 menit lagi. Oke, saya segera ke sana. Sayang, Iya, kamu mau main tebak-tebakan nggak? tebak-tebakan. Kok kayak anak kecil aja, sayang? Eits, jangan salah. Udah, ayo berani nggak? Ya udah, ayo, siapa takut. Tapi kalau aku benar, nanti malam kamu yang di bawah, aku yang di atas. Hah? Apanya nih? Ya tidurnya lah. Oh, aku pikir apanya. Emang dikira apanya? Aku kira itunya. Ih, dasar kamu ya. Malah mikirinnya ke situ. Udah buruan main ah. Main apa sayang? Ih, kata kamu mau main tebak-tebakan. Oh, oke. Pertanyaan pertama nih. Apa bedanya kamu sama es teh? Es teh bisa dingin, aku bisa panas. Salah. Bedanya, es teh cuma bikin tenggorokan adem, kalau kamu bikin hati adem. Aduh, gombalan ala Pak Su udah keluar nih. Itu siapa yang ngajarin? Om Pono. Enggak lah, mana bisa dia begini? Oke, sekarang ganti aku. Kamu punya tebakan juga? Punya dong.
Oke, apa tebakannya? Tebak ya, apa yang bikin aku senyum tiap pagi? Kopi? Salah. Kucing tetangga? Hihihi, ih salah lagi. Dasar kamu ngarang. Jawabannya orang yang lagi tidur di pangkuan aku sekarang. Waduh, bagus juga tuh. Udah yuk lanjut, sekarang giliran kamu lagi. Oke, siap. Nih, tebak ya sayang. Apa yang selalu aku cari tiap kali aku bangun tidur? Apa ya? Oh ini, bangun tidur ya. Air minum, Bukan, handphone. bukan juga. Yang aku cari itu suara kamu. Karena selama aku dengar kamu di dekatku, aku tahu aku nggak sendirian. Duh, kalau gini terus, aku takut jantungku yang kalah tebak-tebakan nih. Berarti misi aku berhasil dong. Oke, lanjut berikutnya ya. Tapi ini agak sulit ya. Kamu siap? Siap, Pak Su. Ayo, kasih pertanyaannya. Nih, apa perbedaan antara aku dan bulan purnama? Bulan purnama bisa dilihat semua orang, kalau kamu nggak bisa. Itu jawaban apaan? Salah sayang. Ya udah, apa dong? Kalau bulan purnama cuma muncul semalam. Kalau aku muncul tiap hari buat nyari kamu. Soalnya aku nggak bisa kalau nggak ada kamu. Aduh sayang, sumpah ya, kalau gombalan bisa dijual, kamu udah kaya 7 turunan. Berarti kamu yang bikin aku sukses sayang. Ah, dasar. Sekarang gantian aku lagi ya, tapi ini versi serius. Oke, siap. Menurut kamu, kenapa aku betah banget di rumah? Padahal pekerjaanku bisa di mana aja. Gampang. Karena di rumah ini ada wifi. Salah, bukan itu jawabannya. Emang jawaban benernya apa? Karena di rumah ini ada alasan aku buat pulang. Dan alasan itu kamu. Aku nggak nyangka bisa seberuntung ini sayang. Udah, jangan nyentuh-nyentuh hati aku terus, nanti meleleh. Yuk lanjut main lagi. Masih ada tebakan gak kamu? Tentu aja masih dong. Oke, ayo sekali lagi. Habis itu kita tinggal jemput Naila. Awas ya, hati-hati. Sini biar aku bantu ya. Makasih Nay. Ma, Iya sayang, tadi kan di sekolah, guru aku kasih tugas biologi buat observasi. Dan aku mau observasi tumbuhan di taman depan kompleks sore ini. sekarang banget. Iya, Ma. Soalnya besok udah dikumpulin. Aku pengen Mama nemenin, mau ya? Aduh Nay, Mama bentar lagi mau masak buat makan malam. Takutnya nanti masakannya gak selesai. Tapi cuma bentar kok, Ma. Aku cuma mau foto sama catat nama-nama tumbuhan aja. Kalau gitu, gimana kalau ayah aja yang nemenin Naila? Tapi sayang, Santai aja, cuma di taman depan kan, deket banget dari rumah. Aku juga udah lama gak keluar sore-sore. Serius ya? Beneran mau nemenin? Tentu mau dong. tapi kamu yakin gak apa-apa? Gak usah khawatir sayang, kan ada Naila. Aku janji bakal jagain ayah kok, Ma. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya. Iya, Ma. Selesai langsung pulang kok. Ayah duduk aja di bangku sini dulu ya. Biar aku mulai observasinya. Oke, kamu hati-hati ya, jangan terlalu jauh. Iya, cuma di sekitar sini kok. Aku mau foto daun dan bunga aja buat catatan. Ya, di taman ini ternyata banyak banget tanamannya. Aku baru sadar. Bagus dong, jadi banyak bahan buat kamu observasi. Iya ya. Oh iya, ayah haus nggak? Aku mau beli minuman dulu, sekalian beli cemilan ya buat ayah. Kayaknya nggak usah deh Nay, ayah nggak bawa uang. Tenang aja ya. Uang jajan aku tadi masih sisa. Malah belum kepake dari pagi. Kamu ini, harusnya uang itu kamu tabung.
bukan buat traktir ayah. Tapi kan aku senang bisa traktir ayah. Ya udah, aku ke dapur bentar ya. Biar ayah nggak bosan nunggu aku observasi. Aku beli minuman dingin sama roti ya. Boleh, tapi jangan lama-lama. Santai ya. Warungnya cuma di ujung jalan situ kok. Tapi janji ya, ayah tunggu di sini aja. Jangan kemana-mana. Janji, ayah nggak akan kemana-mana. Tante Lili, Iya, maaf ya, kamu siapa ya? ini Naila tante. Anaknya Mama Risa. Oh, Naila. Astaga, udah gede banget kamu. Tante sampai nggak ngenalin. Terakhir ketemu tuh kamu masih SD kan? Iya tante, dulu masih kecil banget. Sekarang udah SMA aku. Cepet banget waktu berlalu ya. Tante kaget loh, udah SMA aja sekarang. Kamu lagi liburan di sini. Enggak tante, aku sekarang menetap di sini, tinggal sama mama. Oh gitu, Tante baru tahu loh. Tante pikir kamu masih di luar negeri sama papamu. Enggak tante, Naila, udah balik kamu, Nay? Maaf, di sana siapa? Tempatnya tenang juga ya. Jarang lihat orang nongkrong di taman sendirian, nggak ngapa-ngapain. Saya lagi nemenin anak saya observasi tugas sekolah. Dia lagi beli minum. Nggak banyak ayah yang mau repot nemenin, tapi kadang repot itu justru karena nggak ada pilihan ya. Saya cuma pengen ada buat dia. Walau nggak bisa banyak bantu, setidaknya dia tahu ayahnya selalu siap nemenin. Kedengarannya indah, tapi kamu nggak takut suatu hari dia sadar, kadang ada hal-hal yang cuma bisa dipahami sama orang yang melihat langsung dunia mereka. Saya nggak ngerti maksud Anda. Cuma kadang saya mikir, berat ya hidup dalam gelap, tapi tetap harus yakinin orang lain kalau semuanya baik-baik aja. Tapi saya nggak pernah merasa semuanya buruk juga. Selama mereka di sisi saya, itu cukup. Cukup, kata itu lagi. Selalu kata cukup. Padahal seringkali orang yang bilang cukup, itu cuma karena mereka takut kehilangan lebih banyak lagi. Anda siapa sebenarnya? Saya rasa saya nggak kenal suara Anda. Saya cuma orang yang pengen tahu sampai sejauh mana seseorang bisa bertahan kalau semua yang dia punya bisa lepas kapan aja. Kamu tahu, kadang ada orang yang niatnya baik, tapi kehadirannya justru bikin orang lain susah. Maksud Anda apa? Kamu yakin Risa bahagia? Yakin dia nggak cuma berusaha kelihatan bahagia biar kamu nggak ngerasa bersalah? Dia itu wanita hebat, punya karir, punya segalanya. Tapi sekarang, dia sibuk ngurusin pria yang bahkan gak bisa lihat wajahnya sendiri di cermin. Cukup. Kenapa? Sakit ya dengernya. Padahal saya cuma ngomong yang semua orang pikir, tapi gak berani bilang. Diri saya itu pantas dapat kehidupan yang lebih baik dari sekedar kasihan. Kalau kamu sayang dia, kadang cara paling tulus adalah mundur. Lepasin dia dari beban yang bahkan kamu sendiri gak sadar kamu ciptain. Kamu gak harus jawab sekarang, tapi coba tanya ke diri kamu sendiri. Selama ini, kamu jadi kekuatan buat dia, atau justru alasan kenapa dia terus pura-pura kuat? Pikirin itu baik-baik. Kadang, pergi adalah bentuk cinta yang paling jujur. Om Erik, Erik.